kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa kamu hidup untuk ibadah, kamu udah paham bahwa hidupmu adalah untuk ibadah. Sambilan kamu menjalani kehidupan yang untuk ibadah tersebut, kamu seolah-olah menyaksikan Allah. Bukan kamu melihat Allah, tapi seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Ustazah seolah-olah melihat Allah tuh kayak apa? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Ya, kalau ada orang belum pernah ketemu saya, tapi dia pernah baca buku saya. Begitu kan? Ketika dia baca buku saya, tuh dia rasanya kayak seolah-olah melihat saya. Karena pasti tuh, dia punya gambaran tentang saya. Kan gitu? Oh, Ustaz Haliman bisa nulis buku, kata-katanya mudah difaham, misalnya gitu. Jadi dia punya gambaran tentang saya, walaupun belum pernah melihat saya gitu. Atau misalnya, dia pernah mendengar suara saya, emang banyak tersebar ya. Buka di YouTube, buka di Instagram, banyak dengar suara. Dia nggak pernah melihat saya, tapi dia yakin sama saya. Dan kalau dia sering gitu, hari-harinya itu dengerin suara saya, dia kayak sedang bersama dengan saya, kayak melihat saya, kayak mendengar saya. Kayaknya kayak suara saya jadi terngiang-ngiang, kan begitu. Ada banyak tuh ibu-ibu cerita, Ustazah, saya tuh setiap nyetrika, saya sambilan dengerin Ustazah. Jadi saya temen nyetrika nih rupanya ya. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu namanya orang yang merasakan kehadiran dan seolah melihat. Ibu sekalian yang saya muliakan, di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, itu ada orang-orang yang mereka tentu saja tidak melihat Allah dengan pandangan mata, karena memang Allah itu innahu yudrikul absar wala yudrikuhul absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala sesuatu, akan tetapi mata kita ini tidak ada yang sanggup, tidak memungkinkan untuk memandang pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tentu saja tidak melihat Allah dengan matanya, teman-teman. Akan tetapi ketika dia melihat hembusan angin, dia tahu yang menghembuskannya adalah Allah. Ketika dia lihat awan, dia tahu yang menggerakkannya adalah Allah. Ketika dia lihat matahari terbit, dia tahu bahwa yang menerbitkannya adalah Allah. Ketika dia lihat siapapun, dia tahu bahwa semua adalah hambanya Allah. Ketika dia lihat suaminya, dia tahu bahwa suaminya adalah jodohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lihat anak-anaknya, dia tahu bahwa anak-anaknya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lihat orang tuanya, dia tahu bahwa orang tuanya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia berbakti kepadanya. Maka melihat siapapun dia ingat Allah, maka melihat apapun dia seolah-olah menyaksikan Allah. Begitu teman-teman, seolah-olah menyaksikan Allah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT menyaksikan Allah pada apapun. Disinilah letak bagusnya hati. Kalau udah hati bisa kayak begitu teman-teman saudara sekalian, wah tuh hatinya tambah hari tambah mengkilat, hatinya tambah hari tambah terang, hatinya tambah hari tambah bahagia, hatinya tambah hari tambah penuh sukacita, hatinya tambah bersih, tambah glowing. Ayo nih para pemuja glowing, hatimu ini bisa loh jadi hati yang glowing. Nah ini kalau sudah mencapai maqam musyahadah. Ketinggian ya, tunggu dulu nih, kita ke bawahnya dulu. Maqam muraqabah. Hatimu itu pengen jadi hati yang selamat, pengen jadi hati yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, coba belajar untuk muraqabah. Merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu.
bahwa ini Allah lagi liatin saya, Allah lagi pantau saya, Allah lagi perhatikan saya, sehingga membuatmu tidak berani ketika berbuat sesuatu hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mau ngambil uang di saku suami, Allah lagi lihat saya. Lagi mau ngomelin anak, Allah lagi lihat saya. Nggak ada yang lain. Enggak kok ustazah, saya mah kalau ngomel aja. Oh, siapa bilang? Teman-teman sekalian saya muliakan, bayangin ya. Ini para moms muda nih ya. Bayangin kamu udah kenal saya lama. Misalnya, kamu tahu saya adalah ustazah dan kamu sangat menghormati saya. Misal. Teman-teman sekalian, karena saya mau sebut nama seseorang yang kamu hormati misalnya gitu, saya nggak tahu nih. Nggak tahu, jadinya saya mengumpamakan diri saya sendiri. Misalnya, kamu udah kenal sama saya lama, gitu kan ya, dan kamu sangat menghormati saya. Satu hari kamu lagi ada di mall misalnya, bawa anak kamu nakal. Kamu mau pukul dia tuh. Pas giliran kamu mau pukul, saya lewat. Apa kabar Bu? Ustazah, ini ustazah anak saya. Mau mukul kira-kira jadi mukul apa enggak? Kenapa? Malu dilihat ustazah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Hamba-hamba yang hatinya ngerti bahwa dia selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala, kayak begitu tuh. Kalau mereka mau ngerjakan sesuatu hal yang dia tahu Allah larang, dia akan mengingatkan dirinya bahwa Allah lihat, wahai diri Allah lihat, malu. Sehingga dia mau berkata kasar nggak jadi, mau berkata kotor nggak jadi. Sehingga dia mau melakukan apapun yang bahkan tidak ada sesiapapun yang melihat, dia tidak akan dapat melakukannya. Kenapa? Dia tahu Allah melihatnya. Seperti seorang anak gadis yang kemudian dijadikan menantu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ini mungkin sering dengar cerita ini ya. Sayyidina Umar itu sukanya belusukan ketika beliau menjadi seorang khalifah. Teman-teman saya sekalian, belusukannya beneran belusukan ya. Pergi-pergi ke kampung-kampung gitu. Di waktu malam, sendirian. Untuk beliau tahu keadaan negerinya. Karena Sayyidina Umar mengatakan, idza dha'a ibil fi mulki inni akhaf minallah. Kalau ada satu unta tersesat di daerah kekuasaan aku takut ditanya sama Allah, kenapa kamu gak balikin itu wahai Umar. Apalagi kalau ada umatnya yang sengsara, apalagi kalau ada rakyatnya yang sengsara gitu, gak bisa makan. Sayyidina Umar takut itu, makanya kalau malam sukanya jalan, lihat-lihat keadaan umatnya. Sayyidina Umar lagi jalan nih, jauh nih ke sebuah kampung. Dia lewat di gang tersebut, kemudian dia kayak kedengeran suara ada orang-orang sebut namanya. Teman-teman sekalian, sehingga Sayyidina Umar kemudian kayak pengen denger gitu, apa sih? Orang lagi sebut apa sih gitu. Teman-teman sekalian, di dalam rumah tersebut ternyata ada seorang ibu penjual susu yang sedang berkata kepada anaknya begini nih. Nak, susu kita udah kamu perah, sudah mah? Susu dari unta gitu ya, susu dari kambing itu udah kamu perah? Sudah mama. Tapi hasilnya sedikit mah. Oh kalau gitu campur saja dengan air. Kamu campur saja dengan air. Susu itu biar banyak, jadi kita jualnya banyak, jadi kita punya hasil yang cukup banyak. Dia bilang, mama saya nggak berani campur susu itu dengan air. Kenapa gitu nak? Fa inni sami'tu Amirul Mukminin, karena aku dengar Amirul Mukminin berkhutbah beberapa waktu yang lalu, siapa yang mencampur susu dengan air di dunia, Allah akan minta dia untuk memisahkan susu dari airnya di akhirat. Mama, kita nggak segabut itu mah di akhirat. Kayak apa mah kalau disuruh pisahkan susu dari airnya gitu. Jangan dah mah, gak usah ya mah ya.
Kata mamanya gini, udahlah campur sajalah susu itu dengan air, nak, biar banyak kan, jadi kita punya cukup uang untuk kita makan besok. Kata anaknya, ma saya nggak berani melakukannya. Mamanya bilang, nak, udahlah campur aja. Alaisa amiril mu'minin la yarona, bukannya amiril mu'minin Umar bin Khattab juga nggak denger kita, nggak lihat kita gitu. Padahal tuh Amirul Mukminin Umar bin Khattabnya lagi ada di depan rumah kebetulan. Lagi dengerin itu. Anaknya bilang, "Na'am ya ummah, inna Amirul Mukminin la yarana, lakin alaysa rabb Amirul Mukminin yarana." Iya sih mah, Amirul Mukminin Umar bin Khattabnya emang enggak lihat kita, tapi Tuhannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Tuhannya Umar bin Khattab kan lihat kita. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak melihat kita, akan tetapi bukankah Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita? Suamimu mungkin gak lihat saat kamu jawabin WhatsApp mantan pacar kamu zaman SMA. Suami kamu mungkin gak lihat, dia udah tidur. Akan tetapi Tuhannya suamimu lihat kamu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada banyak hal di atas muka bumi ini yang kita kerjakan karena kita pikir nggak ada yang lihat ini, kayak nggak apa-apa dah, nggak ada yang lihat ini. Padahal di saat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita. Walakin alaysa rabba amiril mu'minin yarana. Iya maaf saya nggak bisa campur susu dengan airnya. Karena meskipun Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak melihat kita, akan tetapi Allah, Tuhannya Amirul Mukminin kan melihat kita. Ya udah dah, apa kata kamu dah, kata ibunya. Teman-teman sekalian saya muliakan, sama Sayyidina Umar rumahnya ditandain. Besoknya Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke situ, kemudian tanya-tanya, ini rumahnya siapa? Sebutin. Rumahnya Bunda Sri misal, ada Bunda Sri. Dia punya suami, enggak, suaminya udah meninggal. Dia janda, punya anak 1. Oh, anaknya umur berapa? Umur sekian belas tahun, misalnya gitu ya. Sudah menikah? Belum, anaknya belum menikah. Karena mereka mungkin keluarga miskin, gitu kan ya. Dan juga nggak punya saudara laki-laki. Biasanya kan kalau perjodohan kan dijodohkan sama teman saudaranya gitu. Nah ini karena dia begitu makanya belum menikah. Baik. Nggak pakai lihat tampang anaknya seperti apa, tampang perempuan itu seperti apa. Sayyidina Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, dia kumpulin anak-anak bujangnya, anak-anak lelakinya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya sudah menemukan calon menantu buat saya. Siapa di antara kalian yang mau menikahinya, saya akan menikahkan dia dengannya. Anaknya nanya, dia siapa ayah? Ayah nggak tahu juga namanya siapa. Tapi ayah tahu tempat tinggalnya. Orangnya kayak gimana ayah? Orangnya takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya seperti apa ya? Ayah belum lihat juga wajahnya kayak apa. Masya Allah. Itu anaknya bermikir kan, iya kalau dapet cakep, kalau enggak. Iya kalau bener nih, kalau ternyata kupingnya 3. Jadi mereka masih maju mundur. Ada anaknya 1. Kabarnya yang namanya Asim, tuh angkat tangan. Lebek ya Abah. Kalau gitu saya aja deh bah, kawinkan saya sama dia. Dikawinkan teman-teman saudaraku sekalian. Ini namanya kawin dengan takwa nih ya. Nggak pakai lihat apa-apa. Cuman lihat hati seorang perempuan yang telah mengenal muraqabah. Hati seorang perempuan yang telah tahu bahwasanya apapun yang dia lakukan di atas muka bumi ini, Allah melihatnya. Dinikahkan sama Sayyidina Umar. Dapat anak. Salah satu anaknya ada yang namanya Abdul Aziz. Kemudian anaknya ini sesudahnya gitu ya melahirkan seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, dianggap sebagai pembaharu Islam urun pertama.
Sebab Islam ini setiap 100 tahun ada pembaharunya. Nah, pembaharu Islam kurun pertama itu seorang laki-laki khalifah Amirul Mukminin yang sangat adil, teman-teman sekalian, namanya Umar bin Abdul Aziz. Mungkin teman-teman juga pernah dengar namanya. Itu adalah seorang yang sangat alim, sangat sukses membawa Islam kepada peradaban yang sangat tinggi sekali. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ini nih, orang tuh kalau istri takwa, suami takwa, lahir anak-anak soleh-soleha. Makanya teman-teman kalau tanya gitu kan, gimana sih caranya punya anak yang soleh-soleha? Silahkan solehahkan dirimu, insya Allah anak-anakmu akan layak Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha.